Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dimanapun anak-anak berada. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka pembelajaran matematika. Dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang di channel pembelajaran, yaitu di Muhammad Maulidi Channel ya. Pada hari ini ya, kita akan mencoba membuat judul ya, penarikan kesimpulan. Jadi sebelumnya penarikan kesimpulan ini baiknya kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga mendapat ridho darinya, sehingga kita menjadi pribadi yang baik ya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita mempelajari matematika dengan judul penarikan kesimpulan. Oke, pada kesempatan ini sebelum kita menarik suatu kesimpulan dari suatu masalah atau permasalahan, maka ada langkah-langkah uji hipotesis suatu permasalahan. Jadi permasalahan yang kita itu kita membuat suatu uji hipotesis. Adapun langkah-langkah uji hipotesis itu adalah: satu, rumuskan hipotesis 0 atau H0 dan rumuskan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 H0 adalah hipotesis atau pernyataan awal yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis alternatif H1 adalah komplement dari hipotesis 0, sehingga penolakan hipotesis 0 itu H0 berakibat penerimaan kebenaran hipotesis alternatif H1. Nah, jadi pada suatu permasalahan biasanya dirumuskan H0 dan H1. Jadi kalau H0 umpamanya new sama dengan new sama dengan new yang diketahui sama dengan new yang diteliti. H0 kemudian H1 new yang diketahui tidak sama dengan new hasil penelitian. Oke, kita teruskan. Langkah yang kedua adalah tentukan daerah kritis. Daerah kritis itu adalah daerah yang ditentukan berdasarkan nilai alfa, yakni nilai signifikansi atau kepercayaan dari penarikan kesimpulan. Semakin kecil nilai alfa, maka semakin kecil kemungkinan kesalahan hasil yang diperoleh suatu, atau semakin besar tingkat kepercayaan terhadap hasil penarikan kesimpulan ya. Oke, langkah yang ketiga adalah menghitung nilai statistik uji. Menghitung nilai statistik uji karena data berdistribusi normal atau N01 ya, maka statistik uji digunakan rumus Z sama dengan rata-rata dikurang rata-rata diketahui atau new X rata-rata dikurang new dibagi tau dibagi akar dari akar N ya. N itu adalah banyaknya populasi ya, atau banyaknya sampel. Oke, kita teruskan langkah-langkah uji hipotesis yang keempat. Tentukan keputusan uji. Ya, keputusan uji diambil berdasarkan nilai uji statistik langkah 3 dan daerah kritis langkah kedua. Jika nilai statistik uji berada pada daerah kritis, maka H0 ditolak. Sebaiknya jika nilai statistik uji berada di luar daerah kritis, maka H0 diterima. Oke, langkah yang berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan keputusan uji yang diperoleh pada langkah keempat. Jika H0 ditolak, berarti H1 diterima, H alternatif diterima. Kesimpulan dari uji hipotesis adalah bahwa ini tidak sama dengan rata-rata,
nu tidak sama dengan nu 0. Sebaiknya H0 diterima, berarti H1 ditolak. Kesimpulan dari uji hipotesis tersebut bahwa H nu sama dengan nu 0. Artinya rata-rata yang diketahui sama dengan rata-rata dalam penelitian ya. Oke, sekarang tipe-tipe hipotesis. Tipe-tipe hipotesis ini satu tipe hipotesis tipe A. Hipotesis ini disebut dengan hipotesis dua arah karena daerah kritis untuk menilai signifikansi alfa digambarkan pada kedua ujung kurva normal seperti berikut ya. Tipe A ya ini seperti ini ya. Ini kita lihat ya ujung-ujungnya lihat ini ya. Nah ya, ini kita lihat ya. Ini tipe A ini seperti ini dia ujung-ujungnya ya. Nah ini DK daerah DK ini ya kan, DK daerah kritis, DNK adalah nilai kritis, DP adalah daerah penerimaan. Coba kita lihat kalau dia ini karena dia kita anggaplah 5 alfa, alfa itu untuk dari dua arah ini bagi dua ya, alfa dibagi dua, alfa dibagi dua ya, bagi dua, alfa dibagi dua, maka hasil akhirnya adalah nilai kritis dari tipe ini ya. Jadi kalau Z berada dalam daerah kritis, maka H0 ditolak. Jadi kalau dia berada dalam daerah penerimaan, terima H0 ya. Jadi kalau di sini Z-nya di sini tolak H0. Kalau di sini tolak H0. Artinya kalau berada dalam jangkauan dari daerah kritis, Z-nya di H0-nya ditolak ya. Oke, lanjut. Oke, yang kedua, tipe yang kedua adalah hipotesis B. Tipe B. Hipotesis ini sering disebut dengan hipotesis satu arah kanan karena daerah kritis untuk nilai signifikansi alfa digambarkan pada ujung kanan kurva normal seperti berikut. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia. Ini DK ya. Ya, ini sama dengan yang tadi, cuma dia ditentukan dia menggunakan ya kurang dari ya. Ya, hipotesis 0 itu kurang dari nu 0. Sementara hipotesis 0 tadi saya ulangi, nu itu kurang dari atau sama dengan nu 0. Dengan H nonatif nu lebih dari nu 0 ya. Nilai kritisnya NK Z sama dengan ZA. Daerah kritisnya Z lebih besar dari ZA, sedangkan daerah DP Z lebih kurang dari ZA. Oke, kita teruskan ini ya tipe-tipenya itu tipe yang ketiga hipotesis tipe T. Ya, hipotesis ini sering disebut dengan hipotesis satu arah kiri karena daerah kritis yang dan untuk nilai signifikansi alfa digambarkan pada ujung kiri kurva normal seperti berikut ya. Ya, dia sebelah kiri ujung kurva normal. Ini adalah tipe C, ini kritis ya. Nah, daerah penerimaan, daerah ya, tolak anul, kemudian terima anul ya. Tolak anul dan terima anul. Oke, baiklah. Ya, alhamdulillah. Maka untuk masuklah kita kepada contoh permasalahan. Seorang guru menyatakan bahwa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5 dari 0,5. Kemudian ada orang yang meneliti diambilnya dari 16 siswa yang dipilih secara acak diperoleh nilai rata-rata 7,3 dengan simpang baku 0,5. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5%, ujilah pernyataan guru tersebut. Jadi ceritanya begini, ini ada seorang guru matematika menyatakan nilai matematika di kelas 12A misalnya, di kelas 12A misalnya 7,5. Rupanya ada guru lain
yang merasa kurang percaya dengan apa yang dikatakan guru ini mengambil 16 siswa dari guru dari kelas tersebut, ternyata nih rata-ratanya 7,3 dengan simpang baku 0,5. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, ujilah pernyataan tersebut. Nah, di ujinya kita disuruh menguji pernyataan tersebut. Ya, oke ya. Ya, ini adalah tipe A karena membandingkan dua rata-rata ya. Jadi di rata-rata pertama 7,5, new 0 7,3. Alpha 95%, 0,9 adalah 0,2%. DP 0,5 dikurang 0% adalah 0,47. Jadi Z-nya itu adalah 1,996. Oke, ya, Z itu dikeluarkan. Ya, kita lihat 7,5 dikurang 7,3 dibagi 0,5 per akar 16. Ya, karena banyaknya 16, maka 0,2 dan 0,15 jadi 1,6. Daerah penerimaan DP adalah min Z berada di dalam daerah penerimaan DP ya. Coba kita lihat. Ya, nah, ini dia. Ya, DP. Jadi kesimpulan rata-rata nilai ulang matematika yang dinyatakan guru dengan yang diteliti sama, maka pernyataan guru tersebut benar ya. Jadi pernyataan guru tersebut benar adanya ya. Oke. Baiklah ya anak-anak sekalian, di sini Bapak akan berikan contoh uji kompetensi ada dua ya. Jadi satu, seorang pelatih menyatakan bahwa rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya tidak kurang dari 170 cm. Dari 49 pemain yang dipilih secara acak diperoleh nilai rata-rata 168 dengan simpang beku. Nah, dengan menggunakan tingkat signifikansi, ujilah pernyataan tersebut. Ya, ini yang kedua, seorang manajer polisi mendapat laporan dari sekretarisnya bahwa hasil adalah menurut menanggapi hal tersebut, manajer melakukan Mungkinlah anda sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Moga-moga apa yang kita lakukan apa yang kita pertemukan hari ini mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.